Nah, yang keempat ini nih, yang perlu teman-teman perhatikan. Membawa laptop yang memiliki webcam, sudah terpasang aplikasi Zoom Meeting, memiliki fitur WiFi yang berfungsi serta memastikan laptop beroperasi dengan baik untuk pelaksanaan SKB secara daring atau virtual. Nah, karena kalau kita menggunakan loudspeaker pada laptop, itu akan memungkinkan suaranya berdengung dengan gangguan suara lain, gitu, atau suara-suara mengganggu sehingga nantinya pewawancara atau reviewer teman-teman itu merasa ilfeel gitu dengan suara-suara nggak jelas, suara-suara yang sangat mengganggu atau annoying sekali. Oke teman-teman, sudah lama tidak berjumpa dengan teman-teman semuanya. Kali ini kita akan coba bahas tentang persiapan teman-teman dalam menghadapi SKB ya. SKB yang akan dilaksanakan bulan September ya, bulan September. Nah, bagi teman-teman yang peserta SKB dari Kementerian Agama, jadi kan sudah ada dikeluarkan oleh Kementerian Agama tentang pengumuman pendaftaran ulang serta kebijakan-kebijakan dan hal-hal yang harus teman-teman lakukan pada saat proses SKB gitu. Nah, kalau kita baca di dalam surat edaran atau pengumuman yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini Ketua Panitia Seleksi ya, tanggal 3 Agustus. Nah, kalau kita lihat satu persatu terkait dengan daftar ulang, teman-teman sudah menentukan lokasi tes ya, dan tidak mesti harus ke kampus tempat tujuan teman-teman. Jadi di sini teman-teman sudah diperkenankan untuk memilih lokasi. Hal ini dalam rangka untuk mematuhi protokol COVID ya, yang mana saat ini kita dalam situasi yang pandemi COVID-19. Dan teman-teman saya rasa sudah melakukan pemilihan lokasi tes, kemudian pencetakan kartu peserta SKB. Nah, kalau kita baca teman-teman di kebijakan umum bagi peserta SKB, nah ini terkait dengan protokol kesehatannya. Yang pertama, dianjurkan melakukan isolasi mandiri 14 hari sebelum jadwal pelaksanaan SKB. Ini sesuai dengan aturan dari Kementerian Kesehatan gitu ya. Kemudian tidak ada perkenankan berpergian atau melakukan perjalanan kecuali mendesak. Kemudian tetap memperhatikan jaga jarak 1 meter dengan orang lain. Nah, ini adalah protokol-protokol yang secara umum sudah kita ketahui. Kemudian menjaga kebersihan tangan, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir ya, atau menggunakan hand sanitizer. Dan kemudian peserta dengan hasil pengukuran suhu di atas dari 37,3 derajat Celcius diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat yang terpisah. Nah, kemudian apabila peserta dengan hasil pengukuran suhu besar dari 37,3 derajat Celcius berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti tes, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi cadangan 1 hari setelah jadwal akhir seleksi. Nah, ini adalah kebijakan umum pada poin nomor 4. Ini lebih kepada kesadaran kita serta hal-hal yang harus kita perhatikan dalam rangka menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, ini lebih kepada protokol kesehatan ya untuk kebijakan umum. Nah, yang paling penting, nah ini yang lebih kepada intinya ya, kewajiban peserta SKB. Nah, di poin nomor 5 teman-teman kalau baca, di sini hadir di lokasi tes paling lambat 120 menit sebelum pelaksanaan SKB dimulai. 120 menit berarti kurang lebih 2 jam ya teman-teman. Jadi kalau seandainya sudah dimulai, sudah ditentukan jadwalnya, sudah dirilis jadwal dari Kementerian Agama untuk pelaksanaan SKB-nya. Nah, teman-teman sudah hadir di tempat lokasi yang telah teman-teman pilih itu 2 jam sebelumnya. Ini sebenarnya sangat bagus juga sebagai persiapan psikologis kita dalam menghadapi sebuah tes. Nah, karena kalau seandainya kita terburu-buru atau dalam waktu yang sangat mepet sekali dan langsung tes ya, dan langsung wawancara, langsung tes method teaching kalau masih dosen atau guru, itu akan membawa kepada tekanan yang menyebabkan kita
kurang lancar gitu dalam pelaksanaan tes. Jadi usahakanlah datang lebih awal ya teman-teman, 2 jam sebelum pelaksanaan SKB. Yang kedua itu membawa kartu tanda penduduk, KTP, dan kartu tanda peserta ujian SKB. Nah, ini dalam rangka untuk memastikan bahwa teman-teman yang hadir dalam pelaksanaan tes SKB adalah betul yang bersangkutan ya. Jadi tidak ada istilah joki gitu ya, atau yang membantu meluluskan teman-teman, jadi tidak bisa. Nah, kemudian yang ketiga, membawa dan menggunakan masker yang menutupi hidung. Jika diperlukan, menggunakan face shield atau pelindungan wajah sebagai bersama masker untuk perlindungan tambahan. Ini kepada protokol kesehatan. Jadi kemanapun ya kita melakukan kegiatan itu menggunakan masker. Nah, yang keempat ini nih yang perlu teman-teman perhatikan. Membawa laptop yang memiliki webcam, sudah terpasang aplikasi Zoom Meeting, memiliki fitur WiFi yang berfungsi, serta memastikan laptop beroperasi dengan baik untuk pelaksanaan SKB secara daring atau virtual. Ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan dalam menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini, serta persiapan untuk ya sebelum pelaksanaan SKB virtual ya. Di sini kan disuruh meminta bawa laptop. Nah, kemudian sudah terpasang aplikasi Zoom Meeting. Jadi bagi yang belum terbiasa, menggunakan Zoom dan belum terpasang ya terinstall Zoom-nya di laptop gitu atau netbooknya, caranya itu ya cukup teman-teman masuk ke aplikasi Zoom, masuk ke webnya Zoom. Nah, di sana kan langsung ada menu download gitu. Ada download Zoom Room for Conference Room and Touchscreen Display. Nah, ini kemudian ada ya di sini ya Zoom Client for Meeting. Nah, ini silahkan di-download di web Zoom-nya. Ya, sama dengan menginstal software pada umumnya. Setelah di-download, run administrator, kemudian sudah terinstall. Nah, kemudian ini yang harus teman-teman perhatikan. Jadi jangan sampai ketika kita mendownload, kita menginstal atau mempersiapkannya sudah pada hari H atau di tempat pelaksanaan. Jadi ini kan masih bisa dilakukan jauh hari ya. Silahkan di-download dan diinstal dengan baik. Nah, kemudian kalau sudah menginstal Zoom, silahkan dicoba gitu ya. Nah, ini kadang-kadang yang kita cenderung lupa. Ketika kita sebagai peserta Zoom itu memastikan bahwa sudah terkonek dengan teman-teman itu harus mempersiapkan handsfree gitu ya, atau headset gitu ya untuk membantu pendengaran gitu. Nah, kenapa kita harus menggunakan headset gitu ya? Nah, karena kalau kita menggunakan loudspeaker pada laptop itu akan memungkinkan suaranya berdengung dengan gangguan suara lain gitu, atau suara-suara mengganggu, sehingga nantinya pewawancara atau reviewer teman-teman itu merasa ilfeel gitu dengan suara-suara nggak jelas, suara-suara yang sangat mengganggu atau annoying sekali. Nah, itu jadi siapkan headset, jangan lupa. Nah, kemudian kalau kita masuk ke Zoom-nya teman-teman ya, kalau kita masuk ke Zoom dan kemudian untuk masuk ke join meetingnya, nah di sini kan ada di bagian bawahnya itu ada notifikasi itu ya, kotak dialognya join with computer audio. Nah, ini harus ditekan dulu. Jadi kalau memastikan bahwa mikrofon teman-teman itu sudah aktif itu dengan ada logo mikrofonnya di bagian bawah. Nah, itu menandakan bahwa sudah terkoneksi dengan baik. Nah, itu jadi pastikan itu terlebih dahulu. Jadi silakan dites ya, silakan dicoba simulasi sendiri di rumah terlebih dahulu menggunakan aplikasi Zoom ini sebelum hari hanya. Kemudian teman-teman memastikan bahwa koneksi internetnya itu cari yang lebih bagus ya, karena kalau kita SKB-nya virtual atau daring tentu akan peran sentralnya koneksi internet itu sangat penting. Nah, meskipun nanti di mana teman-teman akan memilih lokasi tes mungkin menggunakan WiFi gitu ya, menyediakan WiFi di tempat tesnya, tetapi untuk jaga-jaga silakan siapkan
juga paket yang memadai gitu untuk memperlancar kalau seandainya ada kendala-kendala yang tidak kita inginkan pada saat SKB dimulai. Nah, jadi teman-teman harus persiapkan untuk SKB virtual ini. Jadi ini kan berbeda ya dengan SKB sebelumnya, dan teman-teman akan berhadapan dengan reviewer dan dengan pengujinya itu secara daring. Oke, mungkin demikian untuk tips ya yang harus teman-teman perhatikan sebelum melakukan SKB ya, sebelum melaksanakan SKB virtual daring ini. Dan mudah-mudahan sukses dan berhasil sesuai dengan harapan teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam menghadapi SKB virtual tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.